Jadi ada beberapa tempat yang dimakruhkan kita sholat. Ya, yang pertama al-hammam. Hammam ini apa? Kamar mandi. Makruh. At-tariq, jalan sholat di jalan. Ya. As-suq, pasar. Al-maqbarah, kuburan. Al-kanisah, gereja. Tidak haram Ustaz sholat di gereja? Iya, makruh dalam mazhab Syafi'i. Ini secara asal ya. Tapi kalau dijadikan propaganda sekularisme liberalisme itu pembahasan lain. Itu haram hukumnya. Jangankan sholat, masuk saja di situ. Kalau itu dipropagandakan ya haram. Jadi bukan masalah sholat atau tidaknya ya, propagandanya. Ya, paham maksudnya ya? Jadi jangan setelah kajian ini bilang, "Oh, Ustaz tidak haram berarti sholat di gereja." Jadi mari kita pergi sholat di sana. Itu bukan begitu maksudnya ya. Al-mazbalah, tempat sampah. Tempat buang sampah, TPA ya. TPS ya. Wa'atonul ibil, tempat penambatan unta. Unta itu ditambatkan, kumpul biasanya dia duduk banyak di situ ya. Wahia mabarikuha, ini tempat-tempat dia menderum, tempat ngetemnya unta lah ya, tempat parkirnya unta itu. Bukan kandangnya juga, nggak harus kandang. Kalau di Arab itu kan ada memang semacam tempat parkir tuh. Unta itu dikumpul di sini. Bukan kandangnya, ya. Kalau kandangnya ada lagi ya. Lima zinnati wujudin najasati fi ba'diha wa insyigalil qalbi fi ba'diha al-akhar. Karena ya ini ya ada bisa khawatir diduga ada najis. Ini dari satu sisi dan juga sibuknya hati dari sisi yang lain. Kalau tempatnya kotor bau kan kita juga terganggu toh. Gitu ya. Ini sekali lagi dengan catatan khawatir ada najis. Kalau bukan lagi kekhawatiran, memang sudah ada ya nggak boleh. Karena syarat tempat sholat itu bersih dari najis. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi misalnya begini ya. Ada orang sholat di jalan, boleh nggak? Makruh hukumnya kalau dikhawatirkan, diduga bisa ada najis di situ. Tapi kalau sudah jelas-jelas ada najis, jelas ada najisnya ya tidak boleh. Ya, sekali lagi bukan makruh lagi. Ya. Ya, kemudian walin nahyi 'anis sholati fi hadhihi al-mawadhi'i rawat Tirmizi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anis sholati fil mazbalati wal masjarati wal maqbarati wa qari'atit thariq. Ya. Larangan sholat di tempat-tempat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di tempat sampah ya, tempat pembuangan kotoran ya, kuburan di tengah jalan ya. Fil hammam di kamar mandi, wa fi ma'atinil ibil tempat penambatan unta. Ya, wa fawqa zahril bait dan di di atas dinding rumah ya dan sebagainya. Ini meskipun hadis ini oleh Imam At-Tirmizi mengatakan ini mursal ya. Wa qala bukan mursal ya. Hadisnya tidak kuat ya. Wa qala At-Tirmizi isnadu hadzal hadis laysa bizakal qawi. Isnad hadis ini tidak begitu kuat. Tetapi ada riwayat lain yang menguatkannya ya. Al-masjarah itu adalah makanul jazri aizzabah, tempat penyembelihan ya, al-masjarah. Tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan itu biasanya bau ya. Kalau dikhawatirkan ada najis, makruh. Tapi kalau ada najisnya, jelas-jelas banyak darahnya, banyak kotoran-kotoran di situ ya bukan makruh lagi ya. Tidak sah sholat di situ ya. Tengah jalan itu maksudnya qari'ah thariq itu maksudnya Allah wa wasatuhu haitsu yamurrun nas, tempat orang biasanya lewat ya. Al-bait itu maksudnya al-Ka'bah, fawqa zahril Ka'bah itu maksudnya tadi di Baitullah ya, di Ka'bah. Tidak boleh. Ya jelas lah siapa mau buang air di situ ya, kurang kerjaan. Kurang ajar juga ya. Kalau mau terkenal, kencingi Zam-Zam. Dihajar orang juga.
Wa qad sahha 'inda Ibnu Hibban hadis. Juga ini ada yang sahih dari Ibnu Hibban. Hadis al-ardu masjidun illal maqbarata wal hammam. Bumi itu tempat salat sujud ya, di mana saja boleh kecuali kubur dan hammam. Ya. Kama sahha 'indahu aidan, ya sebagaimana sahih juga hadis yang lain, hadis la tusallu fi atanil ibil. Janganlah kalian salat di tempat-tempat penambatan unta. Ai mabarikiha haulal ma, yaitu tempat dia menderum yang ada di sekitar air ya. Ada air yang menggenang banyak karena dikhawatirkan bercampur dengan najis ya. Rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Baik.